Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Susanto, NIM 1051902119, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja ke pembahasan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan cukup radikal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil komitmen dari para pendiri negara. Muncul Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Kelemahan pada Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan Presiden sebagai alat kekuasaan yang menimbulkan pemerintahan otoriterisme. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka. Yang pertama, Undang-Undang 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Berselang sehari, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dari undang-undang ini mengandung nilai luhur bangsa, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian, isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, sehingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam bentuk UUD 1945. Sedangkan yang kedua, UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, tanggal 17 Agustus 1000 sampai ke tanggal 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagiannya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda, satu pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar KMB di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu. Hanya berlaku untuk negara Indonesia Republik Serikat saja, namun konstitusi ini tak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Kemudian yang ketiga, UUD sementara atau UUDS 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Periode federal ini dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu ada Undang-Undang Dasar baru. Untuk itu dibentuklah Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komitmen Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950, namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat, UUD 1945 hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku ini di Indonesia, hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.